Bincang Mitra Bubur Onik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra. Di sini saya bersama keluarga saya. Ya, Di sini ada istri saya. Saya Siska. Ini anak saya yang kedua, namanya Ratu. Kami mitra Onik dan sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Dan alhamdulillah saat ini mau mencapai 4 outlet. Sebelum bersama bergabung Onik, saya bekerja di perusahaan retail terbesar ya di Indonesia. Hampir 11 tahun dan sekarang saya sudah resign dan saya sekarang usaha bersama Onik. Kalau boleh tahu dulu waktu awal-awal resign seperti apa? Memutuskan untuk resign kenapa? Pertama karena jarak kerja saya yang saya sekarang di Jonggol domisili. Kerjaan saya lumayan jauh. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan fokus saya untuk ke usaha ini bersama Onik. Dulu kerjanya di daerah mana? Di daerah Bojonggede. Jadi waktu itu masih kerjanya dari Bojonggede ke Jonggol gitu ya Pak? Iya benar. Ya. Itu bisa diceritakan bagaimana ketika apa yang dirasakan ketika bekerja dari Jonggol ke Bojonggede? Karena dari jarak ya, yang lumayan jauh. Keluarga saya kan di sini semua nih di Jonggol. Sekarang saya jarang pulang ke sini, ya seminggu bisa dihitung lah. Paling saya pulang ke rumah. Kalau libur juga paling sama keluarga. Jadi banyak hal yang yang membuat saya itu kepikiran tuh sama keluarga karena jauh ya Pak. Apalagi saya punya anak kecil ini kan. Jadi ya kita akhirnya saya putuskan untuk resign Pak kerjanya. Jadi kalau Bu Siska sendiri ngalaminnya gimana tuh Bu? Ketika suami kerjanya jauh gitu, bahkan sih tinggal-tinggal ya? Iya, terus terutama kan punya anak kecil juga ya. Nah di situ ya kepikiran juga sih, suami perjalanan jauh di jalan takut kenapa-kenapa, belum juga ongkosnya juga lumayan ya Pak ya kalau pulang pergi juga kan. Istilahnya kebetulan juga kita juga lagi cari-cari ini nih apa namanya untuk usaha gitu. Apa yang dirasakan pada saat di sini di Jonggol ini ada saudara atau tidak? Tidak ada Pak. Ya, Saudara, teman, sahabat tuh nggak ada sih Pak. Bener di sini sendiri Pak. Berarti Awalnya. ketika Bu Siska ditinggal sama suami bekerja, itu gimana perasaannya? Ya biasa aja sih Pak, emang dari zamannya saya muda juga udah biasa sendiri ya istilahnya ya. Tuh. Paling ribetnya sama anak Pak. Iya, ribetnya sama anak aja sih. Nggak ada masalah ya? Iya. Tinggal sih ya ngurusin paling ribet sama anak. Terus ketika memutuskan untuk resign itu apa ya yang ada dalam pikiran Pak Hendra? Ya saya resign dari kerja. Emang untuk usaha Pak. Nah, alhamdulillah ketemulah sama Bubur Onik ini. Awalnya dari saudara saya yang kerja sebagai SO di salah satu outlet di Onik di Bojonggede. Saya nanya-nanya sama dia gitu. Pembukaan mitra, akhirnya bisa buka mitra di Onik, akhirnya saya putuskan cepet ambil peluang tersebut Pak. Akhirnya sekarang sudah berjalan dan mudah-mudahan outletnya bisa tambah terus. Awalnya sekedar iseng sih Pak sebenarnya ya, maksudnya buat tambahan aja ya kan, awalnya sekedar tambahan aja, terus Kayak sampingan lah ibaratnya saya usaha. Dilihat-lihat kayaknya lebih prospek gitu ketimbang kerja ya kan, hasilnya pun lebih kelihatan gitu kan istilahnya. Nah, seberapa yakin tuh pada saat itu tuh? Sebenarnya sih belum yakin banget ya Pak ya.
Tapi suami kayaknya udah bener-bener mantep buat Niat Pak, niat ya. niatnya udah kencang lah gitu. Dulu berarti mengenal Onik dari saudara yang kerja di Esto ya? Awalnya anak saya juga makan onik, Pak. Oh, gitu. Nah, dia suka tuh. Terus saya kan suka nginep di rumah neneknya tuh. Terus dari saudara bilang, kenapa aku nggak buka usaha bubur onik aja gitu, kata dia. Terus akhirnya dari situ kita tanya-tanya lanjut, terus dapat nomor juga kan dari dia nih, punya nomornya nih gitu. Dari situ baru kita kayaknya dari apa sih yang Kan di sini kan di Jonggol kan emang bubur onik nggak ada ya, satu belum ada. Kompetitor pun di sini belum banyak ya. Kalau di sini tuh cuma satu kompetitor. Jadi makanya saya berani di sini buat buka usaha bubur onik. Apa yang Mas Indra ketahui tentang Onik sebelum usaha Onik? Ya karena anak saya kan memang saya pribadi ya suka banget anak saya sama bubur onik. sampai sekarang juga masih makan Pak, istilah buat sarapan. Saya itu emang gitu. konsumennya bubur onik Pak. Hampir setiap hari saya kalau di rumah neneknya tuh selalu beli bubur onik gitu. Nah, sedangkan di sini kan di Jonggol, khusus di Jonggol ini kan emang nggak ada gitu bubur onik. Ya akhirnya kita ya itulah ketemu-temunya usaha, ketemu bubur onik tuh ya dari awalnya dari ini Pak, ini gitu. Setelah memutuskan untuk usaha itu, resign dulu atau usaha dulu tuh? Kita usaha dulu Pak, karena saya masih belum yakin ya kan. Jadi saya kerja aja, sesambil kerja buka usaha satu outlet di Citra Indah. Saya buka di situ. Nah di sini juga khusus perumahan saya nih, saya buka juga Pak DO, pengiriman. Istri saya yang ngantar DO. Karena saya kerja, saya kasihin juga dong istri saya sendirian kayaknya ribet gitu udah ngurusin anak. Tambah usaha Onik nih kalau saya lihat progresnya semakin baik gitu Pak, semakin meningkat gitu, makanya saya putusin saya berani untuk resign Pak. Jadi ketika sudah memutuskan untuk resign, gambarannya usahanya sudah mulai bagus dalam waktu di Onik apa gimana? Bagus sih belum Pak, masih proses ya karena baru punya satu outlet gitu. Jadi saya sih yakin Pak, saya yakin amanat saya yang kencang Pak, usaha saya pasti bakalan berjalan sukses Pak. Makanya karena bubur Onik ini progresnya bagus, saya buka lagi outlet yang kedua. Nah di situ baru tuh alhamdulillah itu maksudnya semakin membaik lah, dari salesnya, outletnya, dari pemasukan bos saya itu pun bagus gitu Pak. Makanya saya terus berjalan, sekarang buka lagi yang ketiga dan sekarang mau yang keempat outletnya kayak gitu. Dari cara berjualan di bubur Onik, ada nggak ilmu-ilmu yang dipakai pada saat dulu pernah bekerja sebagai retail ya? Ya kalau di retail kan pasti kan basicnya ke penjualan ya Pak. Jadi kalau masalah penjualan ya insya Allah sedikit ilmu yang saya sudah dapat saya terapin di usaha saya ini, dari cara menaikkan salesnya, pendekatan terhadap konsumen, terus promosi kayak gitu Pak. Intinya terus untuk karyawan yang jaga di outletnya pun kita kasih masukan gitu Pak tentang cara pelayanan kayak gitu. Dulu waktu di retail itu posisi terakhir sebagai apa? Sebagai kepala toko Pak. Nah, ketika itu dilakukan di Onik, pengaruhnya bagaimana? Ya lumayan Pak. Memang saya kerja, ya perbedaan deh Pak antara saya kerja sama saya berusaha gitu Pak. Berusaha sekarang. Satu, kalau saya sekarang lebih banyak ke keluarga. Waktunya tuh banyak keluarga Pak sekarang. Dan saya kerja yang jarang pulang karena jauh. Sekarang waktunya tuh hampir full buat keluarga. Iya. Jadi selain penghasilannya yang cukup lumayan, kualitas hidup jadi lebih bagus ya?
Alhamdulillah Pak. Levelnya ada kenaikan. Lebih berkembang lagi istilahnya. Insya Allah Pak. Ketika sudah mempunyai tadi 2 outlet tadi, berarti ada upaya lagi untuk meningkatkan omset dong ya. Iya pasti. Pastinya. Nah, itu apa yang dilakukan sama Mas Enda dan Bu Siska? Ya, kalau untuk Meningkatkan omset. omset ini kita nambah outlet lagi Pak. Outletnya kita perbanyak kan otomatis pemasukan kita semakin banyak. Seperti itu. Sekarang punya 3. Pahanin kualitasnya Mau juga keempat. ya. Pahanin kualitas. Ya sama terus, kualitas produk itu kalau pribadi saya itu Onyx mantep Pak untuk beda makanan, dari yang lain Dari buburnya itu. makanan yang Dia berbeda lebih yang lain lah. kental gitu. ya, istilah lebih kental. Cuman yang setahu saya yang udah banyak bilang kalau udah nyobain Onyx, anaknya nggak mau makan bubur yang lain. Iya. Itu udah banyak yang bilang begitu istilahnya ya. Udah banyak yang Terus, bilang Pak, di sini pun. Makanya kalau kita libur sehari pun, kok libur dadakan sih gitu kan? Kok libur dadakan, Onyx Primanya ada nggak gitu? Sedangkan kita kan emang ini ya apa? Harusnya emang nggak boleh dadakan gitu kan? Emang suka libur dadakan Pak. Heeh. Kalau lagi apa sakit, badan gitu. Makanya konsumen suka nggak enak sama konsumen yang udah bener-bener tuh udah jadi makanan Sehari-hari ininya lah Pak, udah gitu. favorit Kebutuhan lah gitu ya. sebenarnya makanan. Udah tergantung. Iya, Nah, itu, Pak. Itu Kan yang kalau kita bikin beda libur, dari Onyx. Kadang-kadang kita dikomplain sama konsumen, kok liburnya dadakan gitu. Ini anak saya makan apa nanti gitu. Pak. Ya, kita pesan kita kan ada Onyx Prima nih, kadang kita kasih Onyx Prima kayak gitu. Wah, gitu, Pak. Untuk saat ini untuk 3 outlet berarti sudah mempunyai beberapa karyawan. Punya 3. Setiap outlet ada karyawan. Itu bagaimana cara pendistribusiannya? Ya, untuk pengantaran bubur saya Pak yang pagi habis selesai masak bubur, pagi saya nganter ke outlet, terus nanti udah selesai saya jemput, berjalan gitu aja Pak, gitu proses. Ya kita jatuh bangun dulu lah, namanya usaha seperti itu. Jadi kegiatan, boleh diceritakan nggak kegiatannya Pak Enda sama Bu Jessica mulai dari pagi sampai sore hari? Kegiatan Nah, seperti ya, masak bubur biasa lah ya istilahnya. jam 9 sampai jam 10 Pokoknya. kita start masak bubur Pak. Hmm. Sebelumnya setiap sore maghrib istri saya kan punya grup, masing-masing grup outlet udah ada tuh Pak. Ya. Di situ selalu share menu untuk tiap harinya, nanti konsumen tinggal ngelis buat pesanan seperti itu. Nanti saya malamnya masak puding, siapin bubur yang mau dimasak, pastikan kayak jam 9 jam 10 kita udah start Pak, sampai paling ditinggal tidur lah sebentar. Nah jam setengah 4 jam 4 kita mulai tuh Pak persiapan Persiapan untuk Buat- yang delivery juga, kita di sini iya juga ada buat delivery kan. Kita cup-cupin dulu yang di khusus rumah, yang di rumah ya. baru kita antar jam 5 kita start buat jalan antar ke outlet. Berarti dikerjakan semua berdua ya? Iya. Iya, Jadi sekitar jam 4 saya masak nasi tim nih, jam 4 masak kita nasi saling tim. berbagi kerjaan Pak, Terus jadi nggak ada yang dibebani Iya. sama kerjaan gitu loh Pak. jadi saya masak nasi tim, cup-cupin nasi tim, dia bagian bubur. Saya nasi tim sama puding, rapi-rapiin buat ini bagian citra di sini, bagian outlet masing-masing ya kan. Nah 5:30 nganter bubur, nah saya nganter delivery sampai jam 6:30. Dari jam 6:30 sampai 6:30 ya Pak ya istilahnya. Terus antar anak sekolah ya kan. Pagi antar sekolah, Heeh. wah udah sebenarnya Paling kalau sampai pagi jam 7 udah agak lenggang. Jam Bagian mana 8 bagian belanja? bagian belanja. bagian saya belanja, hampir seminggu sekali paling. saya belanja Hmm. buat beli bahan di sana. Ya sibuknya gitu aja Pak. Ya. Paling kalau siang ya bisa harus istirahat lah. Pokoknya istirahat biar persiapan buat malamnya tempur lagi. Sudah
sampai saat ini apa sih pencapaian dari Hendra sama Bu Jessica? Bisa. Bu Jessica. Ya. Pencapaian ya kalau untuk saat ini sih ya yang pasti saya utama itu buat nabung Pak. Terus alhamdulillah udah bisa ngangsur untuk rumah yang kedua, kebetulan sebelahan sama rumah saya yang saya punya. Jadi itu rencana buat saya Jadi rumah produksi Pak, insya Allah. Onik kalau ya, lancar. sama produksi Onik ya. Iya. Yang di samping. Doain aja biar Biar lebih Terus, luas, biar lancar, lancar. ya. Lebih Yang penting tambah sih, banyak lagi. untuk doa saya ininya selalu sehat aja Pak. Yang penting. Kalau sehat apapun bisa dijalankan. Kendala yang dirasakan selama ini apa nih Pak Hendra? Kendala selama bergabung jadi mitra Onik ya Pak, untuk penjualan pertama paling kalau hujan Pak di pagi hari termasuk kendala ya Pak, karena kalau hujan tuh pasti yang saya rasain pribadi siap turun pasti Pak, seperti itu. Makanya tapi alhamdulillah sih Pak di sini tuh hujan pagi tuh jarang ya, ada sih cuman jarang hujan pagi. Terus kendala kedua dari tempat Pak, lokasi kadang ada aja Masih baru juga kan di sini. lokasinya yang kita udah izin tapi ada orang lain yang seenggaknya nggak suka gitu. sama. Padahal udah izin juga, udah Iya. kita bayar juga, padahal cuma namanya usaha ya, ada aja. Kendala-kendala lainnya ya Yang kedua, kalau setiap liburan sekolah juga itu udah mulai turun tuh liburan sekolah, kenaikan sekolah itu. tapi kita harus turun. bisa Eh, stabilin lagi Pak salesnya biar mana bisa stabil lagi buat ke paling depan. ngadain promo-promo ya. Promo-promo sekarang kayak kita adain promo poin Promonya seperti apa biasanya? sih saya yang promosinya mantep dibikin Paling promosi. biasanya pembelian bubur ya 10.000 nanti dapat 1 poin atau voucher ya. Kalau dulu awal-awal kita masih pakai voucher, sekarang pakai poin. Jadi pembelian minimal 10.000 nanti dapat 1 poin, berlaku kelipatan. Itu nanti untuk kalau sudah terkumpul 10 poin bisa ditukar dengan bubur Onik yang besar 1 cup. Dapat gratis Atau Pak. gratis atau nasi tim ya, boleh. Idenya berlebihan juga ya. Itu dari marketing Onik juga Pak, Oh, ya. kan kita selalu ya pendampingan lah Pak. Berinovasi juga ya. Iya, minta tolong juga nih sama Edu ini. Nah, setelah sudah sampai seperti ini, apa yang Pak Hendra mau katakan? Mau bilang apa kepada siapa? Silakan. Alhamdulillah saya masih dikasih sehat. Insya Allah ya sehat terus. Terus terima kasih ya bubur Onik karena saya udah mau setahun ya berjalan sama bubur Onik. Berjalan mau setahun. Ya alhamdulillah saya di sini tuh udah nyaman Pak. Ya saya nggak bakalan lain hati lah. Saya fokus ke bubur Onik usaha saya ini. Terus yang pasti keluarga saya yang selalu ngedukung, istri saya yang terutama yang selalu terus support, keluarga motivasi dari saya usaha nggak tahu apa-apa karena kita emang awal yang bukan wirausaha ya Pak, sampai kita berani terjun ke usaha seperti ini, itu capaian yang luar biasa Pak menurut saya. Itu semua berkat ya keluarga saya, masuk istri saya yang terutama gitu. Harapannya ke depan mau bagaimana? Harapannya ke depan Nambah outlet lagi. pasti Pak untuk Buat nambah omset pasti kita harus nambah outlet, terus kita outlet yang ada kita terus perbaikin biar salesnya terus meningkat gitu. Terus sama kualitas produk terus ditingkatkan stabil, maksudnya konsisten Pak, jangan sampai ada komplain masalah kualitas produk bubur. Nah sampai saat ini pribadi saya bubur Onik tuh paling bagus lah Pak.
untuk makanan anak-anak gitu. Khususnya untuk bayi ya. Ada yang mau disampaikan kepada siapa umurannya mungkin kurang lebihnya seperti apa atau sudah cukup? Bubur Onik ya. Terima kasih Bubur Onik. Ya, Bubur Onik ya, sukses selalu buat biar Bubur sukses Onik. selalu, biar kita makin maju juga ya, biar sama-sama. Biar ini usahanya tuh usahanya terus Pak lancar, sampai terus. depan, nggak cuma sesaat ya, tapi terus sampai mungkin ya tua nanti mungkin Nanti. masih bisa bareng sama Onik gitu ya. Terus bisa Onik tuh mitranya bisa lebih luas lagi kemana, lebih banyak lagi istilahnya. bisa go internasional, luar biasa.